Selamat datang kembali pada pembelajaran pemrograman web. Pada sesi kali ini kita akan coba membuat penggunaan session pada CodeIgniter. Session sendiri merupakan variabel global yang digunakan untuk menyimpan data yang digunakan atau yang akan tersimpan pada semua halaman di dalam website atau aplikasi web. Seperti yang kita ketahui, kalau menggunakan variabel biasa, itu berlaku hanya di halaman itu saja. Tetapi ketika kita pindah halaman, maka variabel tersebut itu akan hilang. Penggunaan session itu kita bisa melihat pada di dalam user guide. Itu termasuk ke dalam kategori library. Jadi kalau misalkan ambil session, kita bisa lihat di libraries, di session library atau kelas ya. Sebetulnya penggunaan session kalau kita merujuk kepada native atau tanpa framework itu kurang lebih penggunaannya itu hanya menggunakan variabel array session. Sedangkan untuk menggunakannya itu harus menggunakan metode atau memanggil metode session start. Jadi hampir sama pada intinya. Kita harus memulai dulu atau start session dulu. Untuk start session itu kalau menggunakan framework Anda harus memanggil library-nya. Nah, jadi penggunaannya jadi harus digunakan memanggil library dulu. Dan kalau di CI sendiri ketika kita load library session, bukan hanya men-start session, juga kita menginstance object dengan nama this session. Nah, ini akan menjadi atau mewakili variabel $_session. Jadi mewakili, kalau di native itu $_session, kalau di framework ini menggunakan ini object. Untuk set session sendiri itu tinggal diisi saja. Ketika kita menggunakan session, jadi kita berlakunya si item tersebut itu seperti field kalau di framework ini. Jadi di session item atau menggunakan metode user data. Sedangkan untuk set itemnya, nah ini mungkin perbandingannya ya, perbandingan untuk native itu kurang lebih seperti ini untuk penggunaan data session. Kalau di meskipun sebetulnya di framework ini masih bisa dipakai. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penggunaan CodeIgniter ini mudah. Kenapa? Karena mudah dipelajari karena masih ya campuran lah. Menggunakan native itu masih bisa. Dan menggunakan metode objek, maksudnya itu bisa seperti ini. Itu untuk penggunaannya. Sedangkan kalau untuk set datanya, menambahkan data sessionnya, itu kita bisa menggunakan metode namanya set user data. Dan set user data sendiri itu biasanya terdiri dari bisa kita gunakan satu parameter atau dua parameter. Kalau dua parameter, mungkin kita lihat dulu yang satu parameter dulu. Untuk yang satu parameter itu sebetulnya diisi oleh array index. Jadi nanti kurang lebih key array itu akan menjadi item atau variabel index di dalam variabel array sessionnya. Sedangkan value itu akan menjadi nilainya. Sehingga ketika saya tambahkan atau kita tambahkan set user data dengan array ini, maka saya akan punya user data atau field username, email, dan login dengan value username-nya John Doe dan seterusnya ya. Kalau hanya satu, kita bisa gunakan dua parameter, yaitu nama itemnya
atau nama index sessionnya dan nama value-nya. Bukan nama kali ya, tapi jenis atau value-nya saja. Biasanya ketika kita menggunakan session itu harus hati-hati. Kenapa? Karena sama seperti dalam native juga, ketika kita gunakan dollar underscore session, misalkan itemnya login misalkan, sedangkan si session login tersebut itu belum ada, maka itu akan menjadi suatu error. Maka kita harus cek dulu apakah ada atau tidak dengan menggunakan iset. Contoh seperti ini, iset underscore dollar underscore session. Nah, itemnya apa? Atau bisa menggunakan metode namanya hash user data. Nah, itu hash user data ini akan mengembalikan sama seperti iset di atas. Sedangkan kalau untuk menghapus suatu session itu bisa menggunakan unset kalau versi versi native-nya ya. Sedangkan kalau menggunakan metode framework kita punya namanya unset underscore user data dengan nama itemnya. Secara konsep sama sebetulnya. Namanya apa yang akan di unset. Seperti ini, bisa satu atau lebih dari satu menggunakan array. Nah, mungkin kita sebelum lanjut ke flash data, kita akan coba demonstrasikan. Untuk demonstrasi dari penggunaan session, kita akan coba membuat suatu login. Login umumnya sangat penggunaan session umumnya berkaitan erat dengan login. Kenapa? Karena ketika kita melakukan login, sebetulnya sederhananya adalah kita membuat suatu variabel yang menyimpan kondisi atau status login suatu klien. Jadi true atau false, 0 atau 1, login atau belum login. Nah, itu tergantung dari keinginan atau kebutuhan kita. Kita akan ilustrasinya adalah kita punya halaman utama. Ini halaman home atau depan yang masuk ketika sudah login. Dan yang sebelum login kita akan arahkan ke halaman form loginnya. Oleh karena itu kita akan coba dulu buat form loginnya. Untuk membuat form login kita buat dulu view-nya. New file, misalkan login.php. Kita akan buat halaman login biasa. Gunakan sedikit kita lihat dari daftar city aja dulu ya. CSS yang kita gunakan yaitu echo ke aset CSS bootstrap min.css nya. Oke. Selanjutnya kita akan buat halaman loginnya. Kita pakai div saja untuk kelas container, lalu div yang kedua, karena kita bisa gunakan card supaya lebih mudah. Kelas card, selanjutnya adalah kelas card body. Langsung saja lah kita buat card body. Anda boleh menambahkan header dan footer. Kita buat di sini baru si formnya. Kita gunakan form yang post. Untuk username kita butuh dua, yaitu username dan password. Bisa menggunakan div juga, div
untuk kelas row dan form grupnya. Kita buat label. Label di sini berarti kita untuk username misalkan ya. Kelasnya label dan call misalkan 2 misalkan ya. Atau nggak usah pakai tidak usah dikolomkan saja. Langsung kita buatnya, misalkan sini adalah username. Lalu untuk input tipe teks, namanya username, placeholdernya yang kedua adalah isian username password. Row dan form group. Namanya password, tidak perlu placeholder atau boleh. Dan div atau baris terakhir kita buat kelasnya adalah button. Kita gunakan tombol submit. Tombolnya adalah login. Kelasnya button primary saja ya, warna biru. Kita punya halaman view-nya, maka kita butuh controller untuk memanggil view tersebut. Kita buat di sini di controller home, kita buat di bawah index. Misalkan namanya login. Berarti panggil this load view login. Kita coba buka halaman loginnya. Index.php home login. Oke, udah muncul, tapi agak apa? Ini persentase view-nya saya gunakan 200%. Jadi kalau 100% kurang lebih seperti ini. Ada yang lupa ya. Di view-nya inputnya tidak ditambahkan kelasnya, lupa. Untuk input kita tambahkan kelas form control. Oke, kita punya username password. Mungkin di atas tadi ya H1 untuk judulnya. Atau bisa kita buat card header. H3 aja deh. Login. Seperti ini, kita punya halaman login sederhana. Masih ada username-nya ya. Placeholder ada, sudah aman. Sekarang kita akan coba arahkan login tersebut ke suatu target. Berarti kita butuh halaman, dengan kata lain
metode ya di dalam controller. Ini saya akan gunakan site URL saja. Site URL home proses login. Jadi nanti hasil dari form ini akan dikirimkan ke proses login. Sekarang kita coba buat di bagian home-nya. Kita buat function proses login. Hal pertama yang kita lakukan adalah menangkap dulu ya si user dan passwordnya. User sama dengan pakai metode ini saja, input post berarti tadi dari username, sedangkan password itu dari input post password. Oke. Logikanya adalah ketika ini dicek apakah username passwordnya itu ada dalam database atau tidak kan, seperti itu. Kebetulan dalam database yang digunakan di sini yaitu dalam database Word. Kita lihat dulu config-nya. Database, kita gunakan database-nya Word. Dalam database Word sendiri itu belum mempunyai tabel user. Kita coba buat dulu namanya, misalkan user 2 saja mungkin ya. Harusnya sih lebih dari ini ya, lebih detail. Untuk sampling kita buat saja ini username varchar 25 misalkan ya. Lalu untuk password varchar 25 juga. Kita buat tambahkan data, misalkan di sini admin, passwordnya admin. Oke, kita punya passwordnya adalah admin. Logikanya adalah kita akan search dulu di dalam database apakah dia ada atau tidak. Berkaitan dengan database, maka kita akan butuh suatu metode di dalam model. Kita lihat di dalam model sendiri apakah sudah ada metode yang menggunakan atau mengeluarkan hasil per username tadi. Sepertinya tidak ya, karena kan tabelnya baru dibuat juga. Kita coba buat dulu kalau gitu. Model city model. Nah, karena ini berkaitan dengan user, kita coba buat aja yang baru ya. Nah, misalkan namanya user model.php. Maka kita butuh kelas baru namanya sesuai nama user model, dan dia extend ke terhadap CI model. Di sini yang kita gunakan adalah pengecekan ya. Maka kita bisa gunakan atau membuat function namanya misalkan get user atau out user ya, autentikasi user menggunakan username dan password. Caranya seperti apa? Untuk out user berarti kita harus cari tahu ya, apakah logikanya kita tidak perlu tahu datanya seperti apa, tapi kita hanya butuh ada atau tidak, itu aja kan. Berarti untuk mengetahui ada atau tidak, kita bisa menggunakan query result yang lain, bukan menggunakan result, tapi salah satunya adalah jumlah barisnya.
Logikanya kalau ada berarti jumlah barisnya adalah tidak nol atau lebih dari 1. Maka kita akan coba buat dulu query-nya. Karena ini ada kriteria, maka this db kita harus buat where dulu. Pertama yang digunakan adalah kriteria username, ini sama dengan user. Dan db where kedua adalah password, itu harus sama dengan pass. Baru terakhir adalah kita buat misalkan namanya query, ini sama dengan $db get untuk namanya user ya, nama tabelnya. Kita bisa returnkan di sini atau di controller karena ini khusus untuk autentikasi login. Kita bisa langsung saja di sini if $query. Nah, kirimkannya berarti bukan result ya, bukan result tapi num row. Berarti kalau tidak sama dengan 0 berarti lebih dari 0 saja. Jika lebih dari 0 maka artinya ada. Maka kita kembalikan result true. Sebaliknya kalau tidak ada maka atau hasilnya 0. Jika num rows-nya jumlah barisnya 0 maka username password itu tidak ada, maka hasilnya adalah false. Oke, kita kembalikan ke bagian home. Nah, di sini berarti kita butuh memanggil model tadi. This load model, namanya adalah user model. Nah, kita buat. Sekarang adalah kita cek nih apakah username password itu masuk atau enggak. Berarti tinggal if $this user model. Nah, tadi kan kita sudah punya metode namanya out user dengan parameter 2 yaitu user dan pass. Seperti ini. Ini out keluarannya true atau false, maka jika bernilai true artinya kita berhasil login. Apa yang dilakukan ketika login? Kita harus set session. Untuk menggunakan session, ingat kita perlu menggunakan this load library, namanya adalah session untuk menggunakan, atau kalau di dalam native itu session start ya. Tapi kalau kita gunakan dengan metode seperti ini kita akan seringkali atau akan sering katakanlah mungkin di tiap metode itu pasti library session terus. Daripada seperti ini kita tambahkan pada auto load di bagian libraries, kita bukan database saja tapi tambahkan satu lagi session. Oke, sekarang kembali ke home lagi. Maka otomatis session udah ada. Kita tambahkan set user datanya. Misalkan kita ingin menambahkan user datanya itu username-nya juga. Nah, berarti ada dua kan ya, username dan status login. Kita buat misalkan namanya adalah data sama dengan array, karena lebih dari satu ya. Pertama saya butuh namanya adalah username,
Ini nilainya harus menggunakan atau sesuai dengan yang login tadi. Lalu login, atau kalau dicontoh logged in ya, tapi saya gunakan login saja. Ini bernilai true. Salah. Dan kita tambahkan ke dalam session tersebut $this session. Nah, kita punya objek session sekarang karena sudah di auto load. Kita gunakan adalah set user data, yaitu si data array yang digunakan tadi. Selesai. Dengan seperti ini berarti kita sudah membuat session data yang nilainya berisi username yang diisi oleh user tadi, usernya, dan login bernilai true. Kita akan coba lihat ya, apakah sudah ada atau belum. Di bagian index saya akan coba tampilkan dulu echo. Ingat tadi kita jangan langsung gunakan seperti ini ya, session user data. Ini kalau untuk menggunakan yaitu username lalu saya pisahkan saja supaya tidak terlalu panjang. Session user data yaitu apa tadi namanya ya, login ya. Nah, ketika Anda langsung tembak seperti ini, itu tentu saja akan mengakibatkan suatu error. Nah, kita akan gunakan di index sekarang. Nah, ini salah satu penggunaan atau keuntungan menggunakan user data. Kalau menggunakan user data, jadi diantaranya kalau tidak ada itu nggak error ya. Bandingkan dengan menggunakan parameter biasa echo $_session login. Nih, error ya, undefined index login. Karena si login sendiri kan belum ada. Oke, kita lihat nih. $session namanya apa tadi? Username ya. Username sama login belum ada. Pasti error. Username login belum ada. Makanya kita lebih baik menggunakan yang user data karena ini akan lebih aman ya, lebih safe, lebih clean. Kita coba login dulu supaya bisa muncul ya perbedaannya. Ini kita bisa lihat ya, tadi berarti belum ada session namanya login. Kita buat di halaman login, kita tambahkan misalkan admin. Oh iya ya, lupa. Satu lagi ketinggalan tadi. Di proses login kita baru buat adalah yang jika true-nya ya, kita buat yang false-nya. Else kita tampilkan echo saja dulu ya. Nanti kita akan coba edit dengan flash data. Echo misalkan namanya di sini login, username password tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Kita coba ya sekarang, misalkan tes gagal dulu, case yang gagal dulu nih. Misalkan tadi namanya adalah super admin ya. Admin, login, username password tidak ditemukan. Sekarang kita coba menggunakan admin. Harusnya masuk ya. Login. Nah,
proses loginnya berhasil. Kita bisa melihat belum melakukan apa-apa di sini. Seharusnya ini redirect atau mengarahkan ke halaman indeks. Kita coba lihat dulu indeksnya. Nah, sekarang tidak error lagi karena session sudah menambahkan item si variabelnya, yaitu untuk kita lihat tadi di indeks tadi untuk login sekarang ada username yang loginnya 1 atau true, username-nya admin. Nah, itu mungkin bisa melihat perbedaannya. Sama saja ya. Urutannya saja yang beda. Oke, kita punya dua hal tersebut. Selanjutnya tadi berkaitan dengan ilustrasinya atau logiknya, yaitu memisahkan. Jadi ketika ini login ke sini, kalau belum login itu diarahkan ke login, ke form login. Dan sebaliknya, kalau sudah login, ini diarahkan ke indeks. Jadi saling mengarahkan. Berarti ketika di halaman indeks, kita harus cek dulu apakah status loginnya true atau false. Ya, kita tinggal buat saja. If this session user datanya yang login itu bernilai true, atau katakanlah seperti ini, maka kita akan menampilkan ini ya, seperti ini. Atau sebaliknya, else ketika tidak, maka akan diarahkan ke halaman login atau site URL home login. Dan sebaliknya di bagian login kita kembalikan nih, if this session user data login. Kalau ini kebalikannya ya. Justru kalau misalkan bernilai true, maka ini redirect ke home. Kalau home berarti menggunakan base URL saja. Jika tidak, maka ke sini. Anda bisa menggunakan else, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau fungsi redirect, dia akan, katakanlah dia tidak akan membaca yang setelahnya. Di slot view itu tidak akan muncul. Karena sudah terlebih dulu diarahkan ke base URL. Kita coba buka halaman login sekarang ya. Karena sudah di redirect, maka dia akan mengarahkan ke halaman base URL-nya, basisnya, ke sini. Dan yang terakhir itu bagian logout ya. Saya tambahkan logout di view ini, di view index. Misalkan namanya logout. Ini tentu saja akan mengarahkan ke proses logout. Echo site URL home/logout. Untuk proses logout sendiri, kita di bagian home function, kita buat logout. Sederhananya kita untuk mendelete sessionnya atau mengubah loginnya menjadi false, atau mudah saja kita langsung delete saja semuanya. Pertama adalah berarti $this session, bisa menggunakan unset atau bisa menggunakan metode namanya ses destroy. Tapi ini harus hati-hati ya, karena akan mendelete semua sessionnya. Bisa menggunakan ini, atau juga langsung session
destroy yang native nih. Bebas ya. Lebih suka yang mana, tapi lebih safe biasanya menggunakan yang framework. Setelah di destroy itu kita arahkan ke halaman login atau halaman base URL. Kalau ke halaman base URL nanti akan mental juga sih ke bagian home. Kita coba ya, base URL. Kita coba. Nah, masuk ke bagian home login. Satu lagi tadi yang terlewat adalah ketika berhasil set user data, kita buat redirect ke base URL ya tadi. Sehingga kalau kita login lagi, admin masuk ke halaman sini, logout ke halaman home-nya. Paksa ke halaman base URL, masuk ke halaman login. Oke, mungkin itu dari session. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya.